الله يا سبحاني جدلنا بالنوراني بالوالي قد رباني شيخ عبد القادر الجيلاني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikutip dari Manaqib ke-42, Syekh Son'ani karena tidak taat kepada Syekh Abdul Qadir, nasibnya menjadi pengembala babi. Al-Kisah, pada waktu Syekh Abdul Qadir menerima sabda Rasulullah SAW bahwa telapak kaki beliau bakal memijak pundak-pundak para waliullah. Sabda Rasulullah itu diumumkan dan disebarkan kepada seluruh para wali, baik yang hadir maupun yang tidak hadir atau raib. Mendengar pengumuman itu, mereka para waliullah menghadap Syekh Abdul Qadir dan mereka meletakkan kaki beliau di atas pundaknya masing-masing karena menghormati dan mengagungkannya. Kecuali seorang wali yang bernama Syekh Son'ani. Ia berkata, "Saya juga cinta mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir, tetapi untuk diinjak pundakku nanti dahulu dan rasanya tidak perlu." Ucapan Syekh Son'ani itu terdengar oleh Syekh Abdul Qadir dan beliau berkata, "Telapak kakiku akan menginjak pundaknya si pengembala babi." Tidak beberapa lama kemudian, Syekh Son'ani berangkat berziarah menuju kota Mekkah, diiringi sampai ratusan santri-santrinya. Takdir tidak bisa ditolak. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Kuasa berlaku bagi hambanya. Pada waktu Syekh Son'ani berjalan melewati sebuah kampung yang penduduknya mayoritas menganut agama Nasrani, kebetulan ia melihat sebuah kedai. Penjual warung itu seorang perempuan beragama Nasrani, penjual minuman keras. Keistimewaan perempuan itu pandai menarik para pembeli karena wajahnya cantik tiada bandingnya, badannya mulus dan mantap, mendebarkan hati para pemuda. Konon tiada seorang lelaki pun yang tidak terpikat olehnya. Demikian pula Syekh Son'ani. Melihat kecantikan perempuan itu, terpesona hingga luluh hatinya. Hilang rasa malu pada dirinya, wibawanya jatuh di hadapan santri-santri pengiringnya. Sehingga dengan senang hati ia rela menyerahkan dirinya untuk menjadi pelayan perempuan itu. Dengan sukarela serta sungguh-sungguh ia mau bekerja, dan pekerjaan apapun ia kerjakan demi untuk menyenangkan perempuan cantik itu. Pada suatu hari, perempuan itu menyuruh Syekh Son'ani menggembalakan babi piaraannya, memangku anak babi yang masih kecil agar jangan sampai terinjak induknya. Ia tidak merasa hina disuruh mengembala babi itu, malah merasa bangga dan gembira diperintah kekasihnya itu. Melihat kejadian itu, seluruh santri-santri pengiringnya itu mereka pulang meninggalkan gurunya, karena secara menyolok Syekh Son'ani gurunya itu telah mencemarkan dan menodai agama. Yang masih tinggal dua orang, yaitu Syekh Fariduddin dan Syekh Mahmud Maghribi. Kedua santri itu berunding mencari jalan pemecahan musibah yang menimpa pada gurunya itu. Hal perumusannya, mereka berpendapat bahwa musibah ini harus diperbaiki dari sumbernya dan ditelusuri sebab akibatnya. Kemungkinan karena tidak adanya loyalitas murid terhadap guru dan kata bertuah yang dikatakan Syekh Abdul Qadir kepada Syekh Son'ani tersebut. Maka untuk hal ini saya akan menghadap yang mulia Syekh Abdul Qadir, kata Syekh Fariduddin. Kemudian Syekh Fariduddin berangkat menuju kota Baghdad. Setibanya di kota itu, lalu ia mencari pekerjaan berat dan hina. Akhirnya terpaksa pekerjaan itu diterima dan dikerjakan, yaitu membuang kotoran dari kakus. Pada suatu hari,
Syekh Abdul Qadir mengetahui dan menyaksikan Syekh Fariduddin sedang bekerja berat, yaitu sedang menjunjung wadah yang penuh dengan kotoran. Dan pada saat itu turunlah hujan dengan derasnya, sehingga wadah kotoran itu penuh dengan air hujan melimpah dan membasahi badan Syekh Fariduddin. Memperhatikan beban berat yang dipikul Syekh Fariduddin, Syekh merasa iba hatinya. Lalu beliau memanggil Syekh Fariduddin dan menanyakan namanya. Setelah Syekh Fariduddin memperkenalkan diri dan ia juga teman Syekh Son Ani, Syekh Abdul Qadir bertanya, "Kamu sebenarnya mau apa? Dan silahkan mau minta apa?" Dijawab oleh Syekh Fariduddin, "Kiranya yang bertanya lebih arif bijaksana, lebih mengetahui maksud saya sebenarnya." Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata, "Kamu mendapat makom, yakni kedudukan yang lebih tinggi, dan juga gurumu kuampuni." Kata Syekh Fariduddin, "Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi selain diampuni dosa guruku." Kemudian Syekh Abdul Qadir menjawab lagi, "Memang benar, gurumu telah kuampuni karena kedudukanmu itu." Bertepatan dengan saat memberi ampun, detik itu pula Syekh Son Ani siuman sadar kembali dari kelalaiannya. Lalu ia membaca istighfar, dan ketika itu juga hatinya menjadi berubah tertanam dan berkembang perasaan cinta, rindu mahabbah pada Syekh Abdul Qadir. Dan segera ia berangkat menuju kota Baghdad dengan kebulatan tekad yang kuat akan bertobat kepada Syekh Abdul Qadir. Demikian pula tidak kurang pentingnya perempuan cantik yang beragama Nasrani itu terbawa bersama Syekh Son Ani berziarah dengan keyakinan yang kuat akan masuk agama Islam, berikrar di hadapan Syekh Abdul Qadir. Subhanallah.